Oke, Eva. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa mungkin atau mau sharing? Mungkin aku malam ini lebih ke sharing ya Hmm. tentang event yang aku baru rasain recently ini. Hmm. Jadi kemarin itu aku apply salah satu lowongan pekerjaan via Jobstreet. Hmm. Jadi itu posisinya sebagai internal audit. Nah, jadi setelah apply, aku mendapat undangan untuk interview tahap pertama. Oke. Itu interviewnya di online. Hmm. Jadi so far selama aku interview aman, maksudnya aku juga curious tentang posisi itu dengan perusahaan tersebut. Jadi aku bisa kategorikan lancar karena satu hari setelahnya itu aku mendapat undangan untuk interview user di Oke. minggu yang sama, kan. Jadi saat interview user aku datang ke perusahaan tersebut. Kemudian aku interview sama usernya dan usernya ngomong, kita ngobrolnya lancar banget, enak banget. Jadi aku pikir itu udah a good sign ya. Dan secara langsung usernya tuh ngomong, saya suka sama kamu, kamu rapi soalnya gitu kan. Hmm. Dan usernya juga menjelaskan tentang pekerjaannya secara detail, apa yang job desk-nya itu, gimana di lapangannya, aktualnya, dan aku sangat oke dan aku nggak keberatan sama sekali dan aku malah menunjukkan aku excited untuk menjadi bagian dari mereka. Dan ya itu usernya juga ngomong udah suka sama aku gitu kan, aku juga itu menangkap itu sebagai hal yang positif. Kemudian setelah interview setelah aku pulang, kemudian HR-nya kontak aku, nggak lama Oke. aku pulang itu sekitar 1,5 jam aku dikontak sama mereka, sama HR-nya, Hmm. ditanya di telepon. Hmm. Saat itu aku lagi di mobil, jadi aku speaker biar yang Kedengeran lah ya. satu, jadi ya biar aku juga tahu aku harus ngomong apa gitu kan. Jadi jadi HR-nya ngomong kalau misalnya usernya udah suka sama aku gitu kan, kita udah mau OL, bisa join kapan gitu kan. Aku bilang saat itu karena kebetulan uh, itu akhir tahun juga ya, dan waktu itu Hmm. juga ada acara keluarga. Aku bilang saya bisa join sesegera mungkin, tapi untuk akhir tahun ini saya masih ada acara keluarga, memungkinkan tidak untuk tanda tangannya di awal Januari. Terus HR-nya menjelaskan kalau oh tidak masalah, nggak masalah, karena usernya juga awal Januari ada dinas, ada perjalanan dinas, jadi joinnya awal Januari itu masih totally fine. Dan akhirnya dia bilang ini kita cek referensi, kan sudah biasanya di setiap lowongan pekerjaan itu ada mencantumkan referensi. Saat itu aku mau mencantumkan referensi rekan kerjaku yang lama, dan dia bilang iya nanti kita telepon juga ya rekan kerjanya sebagai referensi. Dan pokoknya intinya HR-nya udah ngomong aku siapin OL-nya ya, jadi kan jadi ditunggu tahun depan gitu kan untuk joinnya gitu kan. Hingga suatu ketika minggu depan aku di approach, Hubungin. diberikan dipesan sama di WA sama HR-nya kalau aku ini di hold. Hmm. eh, aku boleh bacain chatnya, takut aku lupa, jadi Hmm. biar nggak ada mispersepsi. Jadi saat itu Ya nggak usah terlalu aku detail ya chatnya ya. Intinya gimana? untuk posisi yang aku lamar ini masih di hold ya Mbak, mohon maaf sekali lagi seperti itu. Jadi saat itu aku sebagai job seeker bingung nih, maksudnya di hold apa, apakah aku di postpone untuk jadwal masuknya atau bagaimana. Dan ternyata jawabannya pun ternyata ada, dia menotis kenapa di hold karena ada perubahan struktur organisasi. Oh. Aku sebagai job seeker bingung ya, karena untuk sampai offering letter itu sudah menurut aku udah cukup sakral, udah cukup oh ya udah pasti, nggak tahu ya udah pasti keterima apa belum, tapi itu udah cukup rada sakral lah untuk diucapkan. Jadi aku bingung, jadi aku kayak oh ya udah mungkin dipospon, aku beranggapan aku dipospon untuk jadwal masuknya until minggu kemarin di chat kalau aku ternyata tidak bisa, akhirnya keputusan dari perusahaan aku tidak dapat juga sama mereka. Jadi aku sebagai job seeker nih ada bingung, istilah hope
sih, maksudnya apakah ini sering terjadi, karena kan yang sering terjadi di kita tuh mungkin interview terus di ghosting itu udah biasa ya, tapi ini sudah sampai di OL terus tiba-tiba di hold tapi itu nggak jadi, itu masih pengalaman yang aneh, tapi aneh aja sih buat aku, maksudnya ini baru-baru banget kejadian sama aku, apa itu hal yang common yang biasa, jadi kayaknya aku mau cari tahu jawabannya. Oh, oke. Wah, ini ceritanya komplit sekali ya. Jadi inti dari obrolan itu adalah adanya penundaan perekrutan gitu, atau kadang kita sebut sebagai hiring freeze kayak gitu ya. Jadi gini, kita sharing-sharing aja umum ya terkait dengan hiring freeze. Hiring freeze itu adalah proses penghentian sementara gitu ya, terkait dengan proses perekrutan. Penghentian sementara, definisinya biasanya gitu. Nah, proses penghentian sementara ini dilakukan sebagai suatu langkah yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya berkaitan dengan kondisi finansialnya. Ingat ya, biasanya, tapi artinya nggak selalu. Nah, kondisi finansial ini berkaitan dengan macam-macam. Misalkan ada suatu kondisi yang mungkin kemarin-kemarin kita tahu ada suatu krisis global, kayak begitu. Itu bisa, ya kan? Yang kedua ada perubahan strategi. Itu juga bisa. Yang akhirnya impact-nya nanti apa? Penurunan budget rekrutmen, budget karyawan, dan lain-lain kayak begitu. Gitu. Nah, langkah ini biasanya dilakukan satu, agar tidak melakukan PHK. Oke. Jadi biasanya itu ada beberapa strategi ngerem gitu ya ibaratnya. Penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan. Ada yang PHK, ada yang pensiun dini, ada yang unpaid leave gitu. Ada yang hiring freeze dan lain-lain kayak begitu. Nanti kamu akan paham di situ. Nah, ini dilakukan untuk itu, atau bisa juga sebenarnya tadi semua hal tadi itu dilakukan. Misalkan pengurangan karyawan sebanyak sekian persen dari yang ada, terus ada hiring freeze, ada ini, itu juga bisa kombinasi semacam itu. Dan hal ini adalah ibaratnya tidak selalu akan dilakukan oleh semua perusahaan gitu. Karena kan perusahaan itu kan ibaratnya ukurannya beda, kekuatannya beda. Sama kayak ibaratnya barang gitu lah. Ada barang yang kamu senggol dengan cara gini itu nggak gerak. Tapi ada yang diginiin malah barangnya itu langsung kelempar. Itu tadi perusahaan itu kokohnya tuh. Nanti kamu bisa lihat dari sisi situ. Itu. Beda goncangan kan beda ya kekuatan dari perusahaan tadi gitu. Walaupun ibaratnya tekanannya sama gitu. Nah, kamu harus bisa melihat dari sisi situ. Nah, memang namanya hiring freeze ini apakah akan terjadi dari rekrutmen baru, ibaratnya baru dibuka terus di cancel gitu. Itu juga bisa. Tapi bisa juga yang udah jalan itu di hold. Begitu. Jadi udah ngerjain psikotes, habis itu di hold, di hold, di hold, di hold, di hold, itu bisa. Tadi kamu cerita udah sampai mau ke offering, gitu kan? Udah yang kamu bilang udah ini udah sakral, udah tinggal berapa persen lagi nih, gitu kan? Mungkin nggak udah mau offering, tiba-tiba di hold, mungkin sekali, gitu. Tetap mungkin, gitu. Karena yang dihentikan itu tidak hanya di tahap situ aja, begitu. Jadi yang tahap-tahap sebelumnya, bahkan sampai mau offering itu juga bisa di hold. Ada beberapa case yang udah tanda tangan kontrak, itu di hold juga. Jadi mulai masuknya itu beda, gitu. Misalkan mulai masuknya besok nih, mulai probation gitu. Tapi ada sesuatu hal di hold dulu. Nanti ditunggu, misalkan nanti tunggu bulan kapan, kayak begitu. Nah, proses penundaan ini tuh ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, gitu. Kamu nanya aku juga nggak tahu mau berapa lama perusahaan yang tadi kamu ceritakan. Atau perusahaan lain kita juga nggak ada yang tahu. Karena semua itu bergantung pada stabilitas dan strategi yang diambil. Gitu. Intinya perusahaan kan pengen ibaratnya yang udah ada dulu lah dioptimalkan gitu untuk menstabilkan sesuatu. Ya begitu kan. Nah, balik lagi tadi ada suatu kondisi-kondisi yang mungkin misalkan tadi tiba-tiba ada krisis, ada perubahan kondisi pasar gitu, kemudian ada perubahan strategi yang tadi gitu, termasuk tadi perubahan struktur organisasi yang ada gitu. Mungkin kan tadi kan ibaratnya rekrutmennya kan di ujung 2023 ya, ini mau 2024. Nah, mungkin dari evaluasi tahunannya kan ada suatu pertimbangan nih gitu. Mungkin ada pergantian strategi, pergantian kepemimpinan yang akhirnya fokusnya itu berbeda nih. Oh, tadinya fokus ke ini jadi ke sini gitu. Nah, ini di sini bisa juga kamu coba cari tahu dengan apa? Cek dulu. Jadi walaupun ngalamin hiring freeze ya, kalau kamu pengen tahu kondisi suatu perusahaan atau strateginya dalam tanda kutip mau ngintip-ngintip gitu ya, coba cek official website, sosmed, perusahaan atau rekruternya gitu. Apakah mereka setelah memberitahu kamu adanya suatu penundaan, mereka tetap membuka rekrutmen gitu.
Kalau mereka tetap membuka rekrutmen gitu, mungkin ini biasanya pertanyaannya ke sana gitu. Kalau ada hiring freeze, tapi kok kadang ada rekrutmen yang tetap dijalankan, malah baru buka nih gitu. Karena balik lagi, barangkali orang-orang yang mau direkrut ini adalah bagian dari strategi barunya, begitu. Oke. Jadi ada strategi baru yang tadi ada, misalkan di struktur yang lama dia fokusnya A, B, C, D. Kamu direkrut untuk posisi D. Tapi karena ada sesuatu kondisi, perubahan organisasi dan lain-lain, fokusnya tuh di A, B, D, E, F, A, B, E, F, G misalkan. Jadi D-nya nggak ada gitu. Itu di hold dulu ibaratnya gitu. Ingat ya, bedanya hold dan batal atau tidak diterima gitu, itu jelas beda. Hold itu masih sifatnya tuh menunggu, semacam itu. Jadi ini mungkin akan terjadi gitu. Efeknya apakah hanya ke orang yang akan direkrut? Jawabannya adalah enggak, gitu. Jadi tadi biasanya perusahaan melakukan hiring freeze itu untuk mengoptimalkan yang sudah ada dan mengaplikasikan strategi baru yang mau dicoba. Nah, biasanya efek dari job seeker adalah kayak yang kamu alamin gitu. Ya kecewa dong pasti gitu kan. Kayak wah, ini tinggal masuk nih, apalagi ini perusahaan yang kamu pengen gitu. Akhirnya ditunda dulu. Wajar gitu. Tapi jangan salah, orang-orang yang udah bekerja, yang sudah bekerja di sana juga ada efeknya biasanya. Nggak selalu ya. Biasanya tuh ada apa? Tekanan dalam arti workload-nya. Orang nggak ditambah, tapi dengan orang yang ada kadang kerjaannya nambah tuh, gitu. Atau kadang berubah, loh aku biasanya handle ini sekarang dialokasikan ke sini gitu. Jadi di situ memang lagi mengoptimalkan manpower yang udah ada dulu, gitu. Karena perusahaan menilai kalau nambah baru budgetnya nggak ada atau kurang, budgetnya mau dialihin ke yang lain dulu, jadi kita pakai orang yang ada dulu ini, gitu. Nanti otomatis seleksi alam kok di situ. Kalau memang banyak yang terjadi, misalkan banyak orang-orang yang ada di back office tiba-tiba dijadikan posisi sales, diarahin ke lapangan misalkan, atau yang ada di suatu cabang satu dan yang lain tuh kayak dilebur jadi satu, gitu. Akhirnya jadi yang aktif cuma di sini aja. Akhirnya ada pengurangan dan lain-lain semacam itu. Nah, hal-hal semacam ini dampaknya tidak hanya ke perusahaan, tapi ke job seeker iya, ke karyawan yang udah ada, iya, semacam itu. Balik lagi, ini adalah suatu langkah-langkah survival ya, yang mungkin dilakukan oleh perusahaan sebagai langkah sebelum adanya ya tadi hal-hal kemungkinan terburuk, hal kemungkinan terburuk ya bangkrut, kan ibaratnya begitu. Tapi karena tadi sudah ada chat yang kamu bilang bahwa oh ada perubahan strategi nih, gitu. Artinya apa? Kalau sudah ada perubahan strategi, artinya ya sudah itu yang lagi ditempuh sama perusahaan itu. Berarti ibaratnya itu. Lalu kita, nah balik sekarang fokusnya kamu. Apa yang harus dilakukan kepada kita seorang job seeker? Satu, jelas. Menunggu kepastian dari suatu proses hiring freeze itu nggak bisa pasti. Gitu. Bahkan HR-nya pun juga kalau ditanya ini kira-kira mau masuknya kapan? Ya belum tentu tahu gitu. Yang bisa kamu lakukan apa? Tetap apply sambil nunggu itu. Ibaratnya nanti kalau itu dipanggil tuh buat kejutan aja deh, gitu. Tapi biasanya aku akan menyampaikan jangan terlalu banyak ditunggu atau berharap, gitu. Karena balik lagi, barangkali sambil ditunggu ini kamu bisa dapat sesuatu yang baru, yang lain yang mungkin lebih bagus, macam itu. Jadi jangan ditungguin. Boleh nggak kalau aku follow up? Boleh, gitu. Follow up-nya seberapa berkala? Biasanya kalau proses rekrutmen biasa, kan follow up itu kan 2 minggu gitu ya. Jadi dari obrolan terakhir, tunggu 2 minggu, 2 minggu. Menurutku pribadi, kalau hiring freeze tuh durasinya bisa lebih lama gitu. Oke? Oke, sorry. Biasa, listrik-listrik aneh dari PLN yang kadang-kadang suka mati sendiri kalau lagi musim hujan. Oke, aku lanjut lagi ya gitu. Jadi gitu ya. Itu yang harus dilakukan karena barangkali kamu bisa memperoleh pekerjaan yang baru. Nah, durasi follow up itu paling kamu mungkin sebulan lagi gitu baru follow up nggak masalah. Nanya sekali lagi. Nanti kamu nanya sekali lagi, kalau nggak dijawab ya sudah gitu. Kamu nggak usah nanya-nanya lagi. Kedua, kalau jawabannya masih sama kayak, oh ini masih belum tahu, nanti kita kabarin ya gitu. Artinya berhenti dulu follow up-nya. Jangan banyak berharap ke situ dulu. Oke? Lah, lalu gimana yang dilakukan? Cari, nah ini sebenarnya ada info bagus nih sebenarnya dari kamu. Apa? Saat kamu bisa lolos sampai offering di lowongan kerja tadi yang intern auditor tadi, artinya CV-mu dan setiap tahap yang kamu lalui di perusahaan itu udah bagus. Tinggal menerapkan itu di loker lain, gitu. Di loker lain ya, loker itu tapi di perusahaan lain gitu ya,
gitu. Artinya kan kamu masih hangat nih tahu terkait dengan oh yang sebelumnya tuh CV-ku ini aku lampirin, dokumennya ini, tes-tesnya ini gitu. Masih hangat untuk posisi itu gitu. Artinya bukan berarti kamu tidak diterima karena nggak layak. Ini sebenarnya layak, cuma hanya masalah perbedaan strategi tadi, begitu. Nah, lalu nanti kalau suatu saat gitu ya, kamu melihat perusahaan ini membuka info locker baru, misal, mungkin juga ini terjadi. Jadi membuka info locker baru, tapi info locker itu adalah info locker yang dulu pernah kamu lamar. Paham? Gitu. Nah, tanyakan sama HR-nya. Gitu. Sambil ngelampirin itu. Gitu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan nama saya ini. Mohon informasi. Kemarin saya melihat poster lowongan pekerjaan ini diposting melalui official ininya perusahaan. Gitu misalkan. Mohon informasi. Pada saat itu, di bulan ini, saya pernah mengalami hiring freeze atau penundaan gini untuk posisi tersebut. Kira-kira apakah saya dapat mengisi posisi tersebut atau saya harus melamar lagi dari awal? Nanya gitu aja nggak apa-apa untuk posisi ini. Kalau memang benar-benar ya, kamu pengen masih mau nyoba lagi dan perusahaan tadi itu memang layak untuk ibaratnya kamu cek-cek secara berkala karena mungkin dari ukurannya atau dari ya impian kamu mau masuk ke perusahaan itu begitu. Jadi itu kamu boleh melakukan itu. Tapi tetap gitu, namanya hiring freeze itu nggak ada yang pasti dan itu bukan suatu hal yang merupakan kebiasaan suatu perusahaan. Perusahaan juga sebenarnya kalau mau ya nggak mau hiring freeze, kalau mau ya ekspansi terus gitu kan. Gitu. Jadi itu yang bisa kamu lakukan sih. Gitu. Mungkin ada pertanyaan tambahan nggak yang menurut kamu eh, mau ditanyakan gitu. Boleh soal hiring freeze, boleh soal yang lain nggak apa-apa. Gitu. Ini aku coba jawab yang utuh gitu. Aku mau nanya, Mm-mm. bisa kalau misalnya kayak kemarin kan udah di hold, terus udah di OL, terus di hold, ini tuh tindakan perusahaan yang baik nggak sih? Kenapa maksud aku kenapa nggak ambil langkah lain daripada akhirnya gantung kayak gini? Apakah ini perbuatan yang baik untuk dilakukan atau ya ini common kok di dunia rekruter, maksudnya di dunia rekrutmen ini hal yang common mas? Atau emang sebenarnya itu nggak baik atau nggak mungkin itu salah satu strategi tapi strategi paling akhir gitu kan ketika perusahaan kayak gitu mungkin dalam kondisi yang tidak baik atau yang sebagainya ini tuh sebenarnya opsi pilihan paling terakhir banget gitu kan. Jadi yang katanya ini tuh hal yang baik nggak sih untuk dilakukan gitu Ya, dari sisi perusahaan. ya, balik lagi ya. Perusahaan melakukan ini dalam kondisi yang berubah gitu. Ada perubahan kondisi. Ya, perubahan kondisi balik lagi tadi, kondisinya lagi menurun atau perubahan strategi. Nah, perusahaan pasti sudah mempertimbangkan sebaik mungkin setiap kemungkinan-kemungkinan yang ada yang mungkin bisa dilakukan tanpa adanya penurunan performa. Kayak begitu. Nah, kalau aku pribadi melihat ini sebagai sesuatu yang pilihan terbaik di antara pilihan sulit, gitu. Aku akan melihat itu. Ini adalah pilihan terbaik yang mungkin mereka lakukan di antara pilihan yang sulit. Karena apa? Karena balik lagi, kalau disebut pilihan terakhir ya enggak, gitu. Pilihan yang lebih parah dari ini ada nggak ada? Ya misalkan tadi PHK massal misalkan kayak begitu. Atau tutup suatu cabang kayak begitu. Atau nanti mungkin valuasinya tiba-tiba anjlok kayak begitu. Nah, ini mungkin sekali terjadi. Nah, bagusnya dari perusahaan ini adalah masih ada opsi lain sebelum memutuskan untuk cut karyawan, sebelum memutuskan untuk cut cabang misalkan, ya kan? Atau sebelum nanti ada kondisi-kondisi yang bankrupsi gitu-gitulah gitu. Jadi ini adalah pilihan terbaik di antara pilihan tersulit, tapi menurutku bukan pilihan terakhir. Karena mereka masih melihat kemungkinan tumbuh. Karena kalau tidak ada kemungkinan tumbuh, proses rekrutmen itu akan dihentikan sampai batas waktu tidak ditentukan. Yang benar-benar tuh kayak kamu tuh gak bakal di hold gitu. Tiba-tiba pengumumannya mohon maaf Anda tidak dapat lanjut gini 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 gitu pengumumannya. Gitu. Biasanya itu nggak bisa lanjut semacam itu. Tapi ini posisinya hold. Hold itu ada mereka masih melihat adanya kemungkinan kamu akan dipakai lagi. Ini akan jalan lagi gitu. Dalam kondisi apa ya mereka nggak perlu lapor sama kamu karena mereka nggak ada kewajiban kan gitu. Kamu masih pihak eksternalnya perusahaan gitu. Cuma bagian strategis aja yang tahu, manajemen aja yang
tahu terkait dengan itu. Kamu nggak butuh tahu memikirkan itu. Balik lagi, mikirnya tuh kayak kamu mikirin porsimu aja. Perusahaan biar mikirin porsinya perusahaan. Kalau disebut perusahaannya baik ya, menurutku ya baik. Yang terlebih lagi yang menurutku bagus dari perusahaan ini adalah mereka menginformasikan. Jadi tetap menjaga komunikasi yang baik, begitu. Tetap nginfoin ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu. Tadi buktinya apa? Buktinya gini, di awal-awal tadi kan kamu bilang ada tes ini, tes ini, tes ini, menurutmu bagus ya, gitu. Karena dari tadi bagus, 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 tiba-tiba di sini tiba-tiba ada macam itu kan nggak bisa langsung kita bilang ini jelek. Karena buktinya ini loh, sebelum-sebelumnya kan mereka udah komunikasinya secara profesional, gitu. Tiba-tiba ada ini, cerit gini. Berarti kan ini kan bukan gaya komunikasi biasanya mereka, gitu. Biasanya yang bagus-bagus ini, gitu. Berarti ada suatu kondisi yang tadi harus mengambil keputusan yang sulit di antara yang masih mungkin bisa dilakukan, begitu. Balik lagi, setiap keputusan itu pasti dualisme. Ada yang suka, ada yang enggak. Pasti itu, gitu. Kamu nggak usah kita nggak usah ngomongin hiring freeze, kita ngomongin promosi jabatan. Kamu naik jabatan dari ini ke ini, pasti ada yang suka ada yang enggak, gitu. Kamu jadi leader suatu perusahaan, pasti ada yang suka ada yang enggak. Gitu. Kamu direkrut baru, pasti ada yang suka ada yang enggak, begitu. Jadi ini tetap dualisme semacam itu. Balik lagi, mendingan kita sebagai seorang job seeker mikirin dan lakuin. Jadi gini, persimpel cara pikir dan cara gerak. Oke, ini nggak nyenengin karena aku udah sampai tahap sejauh itu. Padahal aku udah banyak berharap, oke, gitu. I'm okay, gitu ya. Jangan-jangan nanti kayak yang final gitu. I'm okay, fine, gitu, gitu kan. Nah, udah oke. Sekarang tinggal lakukan porsimu saja. Apa? Lanjut apply. Balik lagi dengan tetap berharapan baik. Ibaratnya tadi pantau sesekali secara berkala, hubungin setelah periode tertentu begitu. Dan balik lagi aplikasiin posisi yang tadi ada. Ini di awal 2024 loker itu masih meningkat begini sampai bulan Maret gitu. Sampai minggu kedua April menurutku. Gitu. Dia akan begini terus. Nah, itu artinya kamu masih ada kemungkinan. Yang harus dilakukan apa? Lihat resource-mu, sumber-sumber lokermu. Kamu harus punya banyak sumber loker yang aktif semuanya. LinkedIn, job portal, website, job fair, grup-grup share repost kayak grup WA aku gitu. Semuanya harus aktif. Begitu. Dan satu lagi yang aku pengen bilang adalah ini sebenarnya dari 2023 ya gitu. Bahwa loker tersembunyi di LinkedIn itu banyak. Jadi kamu harus menemukan loker-loker tersembunyi itu. Gitu. Menurutku itu sih yang bisa dilakukan sih yang berkaitan dengan ini. Gitu. Kalau misalkan nanti kamu mau membangun komunikasi yang lebih bagus dengan pihak perusahaan, boleh nggak? Boleh. Misalkan kamu masih penasaran sama perusahaan ini, connect sama orang yang jadi user di perusahaan itu. Misalkan kalau kamu nanti masuk, atas-atasanmu itu mungkin kan misalnya ada manajer finance tuh. Nah, cari orang yang jabatannya manajer finance di perusahaan itu buat kamu connect. Yang kedua, connect ke orang yang jabatannya manajer finance di perusahaan lain. Gitu. Bangun koneksi di sana. Nanti mungkin kalau statusmu job seeker, kemudian LinkedIn-mu aktif, mungkin beliau-beliaunya itu, user-user ini akan ngepoin LinkedIn-mu kan, gitu, akan ngunjungin kan. Dan kalau memang ketahuan bahwa, oh ini Rifat lagi open to work nih, ya gitu, kita lagi butuh orang kayak begini, mungkin nanti kamu akan ditawarin. Itu salah satu cara untuk mengeluarkan loker tersembunyi. Jadi tidak selamanya ada loker dulu, baru nanti kamu follow up. Sesekali kadang tuh kamu harus menemukan orangnya dulu, baru nemuin lokernya. Gitu. Nah itu coba dilakukan deh. Gitu. Biar kita nggak cuma nungguin gara-gara ini nih, gitu. Jadi kayak, paling nanti ada kayak begini lagi. Kadang rasa malas tuh mungkin sekali gitu. Manusiawi gitu. Jadi kayak, udah capek-capek sampai tahap terjauh gitu. Tuh balik lagi tuh bisa gitu. Ini mending nih udah sampai segini nih. Ada nggak beberapa yang dulu-dulu ada yang kayak batal tanda tangan kontrak ada gitu. Gitu. Yang tinggal deploy gitu. Ada gitu. Ada yang ini mungkin kamu kalau mau sharing-sharing banyak tuh teman-teman yang di pabrik-pabrik tuh gitu di kawasan-kawasan industri. Jadi dia tuh udah penempatan probation 3 bulan gitu. Probation loh ini gitu. Probation terus perusahaannya tuh ngelakuin efisiensi. Jadi probationnya nggak dilanjut. Bayangin gitu. Jadi probation 3 bulan tuh udah 2 bulan sekian. Terus habis itu dikasih info bahwa nanti akan ada PHK yang probation itu nanti nggak dilanjut. Gitu. Bayangin tuh gimana tuh. Oh, itu udah masuk gitu. Gitu. Udah mau 3 bulan gitu. Itu yang cerita nggak cuma 1-2 orang, banyak gitu. Yang pernah sharing-sharing itu.
Kamu udah probation Kak, tiba-tiba dikumpulin di pabrik gini-gini, ada yang kadang dikumpulin di kantinnya gitu, terus manajernya ngomong gini-gini terus akan ada suatu hal nanti secara bertahap nanti akan diinfoin nama-nama orang yang tidak akan lanjut gini-gini termasuk yang probation tadi, bisa dibayangkan gitu. Nah ini adalah balik lagi perusahaan butuh kayak begitu. Pilihannya sulit nggak? Sulit gitu. Tapi kan banyak juga kasus-kasus yang setelah dilakukan PHK atau tadi ya probation nggak dilanjut, terus perusahaan udah stabil lagi, produksinya meningkat lagi, terus orang-orang tadi dipanggil lagi. Itu ada banyak gitu. Balik lagi. Cuman kan tadi kalau sifatnya kita menunggu tanpa melakukan apapun kan rugi ya gitu. Karena setiap hari kan ada job baru nih. Ada job baru gitu. Nah, mendingan gitu dulu. Sambil kamu mau nungguin yang tadi gitu, ya nggak usah dirakapin gitu. Sambil apply-apply yang lain dulu gitu sih. Inti di 2024 itu adalah branding. Branding itu harus kuat. Serius. Kalau cuma cuma hebat pintar gitu, ini bulan-bulan wisudawan kan banyak ya. Kayak begitu gitu. Jadi branding itu yang harus dikuatin gitu ke digital gitu. Oke, mungkin ada hal lain yang mau kamu sharingin lagi boleh kalau ada. Eh, ini bukan sharing face nih. Hmm. Tapi aku mau Rabu nanti aku rencananya aku sama teman aku salah satu job seeker juga itu mau ke job expo di Smesco itu Ya. aku ke sana apa sih yang harus dibawa biasanya karena aku benar-benar belum pernah ke job expo jadi apa sih yang harus kita persiapkan apakah kan itu banyak banget ya perusahaannya apa kita pelajarin semua perusahaannya atau kita cuma pelajarin apa yang kita minati tapi kan kalau kita pelajarin apa yang kita minati aja sayang banget itu kan banyak banget perusahaan kita kan nggak pernah tahu rezekinya di mana kan jadi apa aja sih yang harus disiapkan untuk kerja expo itu dan berkas-berkas apa sih yang harusnya dibawa dan itu berapa ya maksudnya kita harus bikin perangkat berapa karena itu kan balik lagi banyak banget perusahaannya yang di sana dan aku baru pertama kali dan nggak tahu situasi di sana kayak gimana nantinya. Oke, ini aku kasih jawaban, tapi sebelumnya aku disclaimer dulu ya. Jadi nanti setelah sesi sharing kita selesai, aku kirimin kamu beberapa videoku yang udah ada di YouTube yang berkaitan dengan job fair gitu. Nah, video ini yang udah sering banget ditonton sama teman-teman yang akhirnya pada saat pulang dari job fair itu network nambah, terus panggilan-panggilan itu cukup banyak gitu. Ya, karena yang harus kita pertimbangkan itu ada beberapa. Satu, dokumen-dokumen yang harus dibawa. Dua, hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum dan saat job fair. Yang ketiga, hal-hal yang dilakukan setelah job fair. Gitu. Yang keempat, mengantisipasi kemungkinan apa aja yang ada di job fair. Itu sebenarnya lingkupnya tuh banyak banget. Itu kalau mau dijawab tuh lengkap banget. Aku jelasin satu-satu dulu secara singkat ya. Kayak begitu. Jadi apa yang harus dibawa ke job fair? Jelas, nomor satu adalah dokumen-dokumen dalam bentuk print gitu ya, printable gitu ya. Print, ya print lah, dokumen hard file dengan beberapa duplikat begitu, beberapa duplikat di fotokopi kayak begitu. Dokumen-dokumen standar aja dulu gitu, lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat, foto dan lain-lain kayak begitu. Itu nanti bikin duplikat-duplikat dulu. Kalau memang kita sebelum kita datang ke sana kita udah tahu perusahaannya apa aja, surat lamaran kan kita bisa tulis gitu. Kalau nggak usah ada surat lamaran nggak apa-apa. Nah, semua dokumen-dokumen tadi dibawa beserta dengan ya barang-barang kecil-kecilnya, alat tulis, ya, map, amplop, terus apa lagi lem, gunting, begitu gitulah pokoknya paperclip gitu-gitu. Pokoknya yang teknis kecil-kecil semacam itu. Itu harus ada. Yang kedua, file-filemu ini mungkin kamu bisa bawa di flash disk atau di backup di WA-mu sendiri kan bisa tuh. Kan kamu nge-save kontakmu di save di situ atau di Google Drive gitu. Barangkali nanti butuh soft file gitu. Itu kamu harus punya itu dulu. Yang ketiga, berkaitan dengan dressing kamu secara profesional ya gitu. Di sana tuh namanya bursa kerja tuh kayak bursa expo apapun itu. Kalau kamu misalkan jalan-jalan bisa kalau bursa-bursa ke PRJ kan makan-makan gitu misalkan gitu kan. Nah, ini sama aja bedanya nih cuma loker-loker. Jadi nanti di sana tuh ibaratnya kamu yang memilih sendiri kan ya mau apply yang mana gitu. Nah, di sini kamu harus perhatikan dulu satu-satu. Kamu tuh tahu gini, itu job fair-nya itu berapa hari dan kamu tuh ke sana mau berapa kali. Kalau kamu ke sana bisa lebih dari sekali, saranku hari pertama ke sana kamu buat observasi.
gitu. Fokus utamanya buat observasi. Walaupun di tempat kamu kalau ada yang bisa dilamar, lamar sekalian nggak apa-apa. Tapi lebih banyak ke observasi. Nanti kalau kamu udah observasi, nanti kamu sambil apa? Nyiapin berkas-berkas tertentu nih misalkan, yang bisa kamu kirim secara lebih optimal di hari kedua kamu ke sana. Kayak gitu. Karena ada hal yang mungkin bisa dilakukan lebih optimal di hari kedua. Di awal kamu bisa observasi dulu. Misalkan kamu bisa 2 kali ke sana, kamu nggak tahu nama perusahaannya apa aja yang pengen kamu lamar, kamu nggak bisa nyiapin surat lamaran misalkan. Nah, di situ kamu bisa lihat-lihat. Kadang kan ada job fair yang dia itu tidak menyantumkan pesertanya siapa aja, atau menyantumkannya cuma yang gede-gede doang, terus dan perusahaan lain kayak gitu. Dan perusahaan-perusahaan lain tidak menyebutkan secara detail. Nah, itu bisa kamu lakukan di sana. Oke. Oke, jadi pada saat datang ke sana, ada beberapa sih bentuknya beda-beda. Ada yang kamu cuma naruh-naruh lamaran doang, ada yang pada saat naruh kamu akan di screening di tempat. Jadi mungkin juga kamu akan diinterview di tempat, gitu. Jadi pada saat kamu datang ke sana, nanti pokoknya lebih lengkapnya di YouTube gitu ya, tolong ditonton semuanya ya, gitu, sampai sampai akhir gitu, biar kamu ada gambaran. Jadi sampai di tempat itu mungkin ada yang screening juga. Jadi pada saat kamu, jadi bayanginnya tuh jangan kayak sepi ya, pasti akan crowded banget kan. Nah, kalau ada booth-booth kayak begitu, jangan buru-buru pindah-pindah yang lain, baca-baca aja dulu, pahami, ketahuin dulu gitu kan. Kayak, oh ini booth apa sih, nanti buat apa sih, posisi yang dibuka apa, dan lain-lain. Kalau ada brosur, kartu nama, apapun yang bisa kamu ambil, ambil aja gitu. Karena di tempat itu kadang yang jaga stand kan itu adalah HR kan, begitu gitu. Nanti sambil ngobrol dan lain-lain, terus nanya kayak, mohon informasi apakah ada official Instagram dan LinkedIn-nya gitu. Jadi di tempat tuh kamu follow di tempat kalau perlu gitu. Gitu. Kalau perlu di tempat bilang, mohon maaf ibu, apakah ibu rekruter bolehkah saya berkoneksi langsung di LinkedIn gitu-gitu. Nggak apa-apa. Itu malah bagus, ada Nggak apa-apa. kedekatan. Oh nggak apa-apa gitu. Malah ada kedekatan, malah bagus kan gitu. Akhirnya udah connect di tempat gini-gini, baru pindah ke stand yang lain gitu-gitu. Jadi jangan jangan buru-buru pindah-pindah cuma kayak naruh udah gitu. Itu konvensional banget. Kalau di tempat kamu bisa bertahan untuk membaca brosur, membaca apa yang di laptopnya, di komputernya, di displaynya, atau ada di banner atau apapun, kamu bisa nanya-nanya, itu malah bagus kan? Gitu kan? Di tempat kan kamu ketemu sama orang-orangnya. Kalau kamu datang ke kantornya mereka, belum tentu ada akses ngobrol sama mereka, nggak ada janji temu lah dan lain-lain, gitu kan? Nah ini kebetulan di tempat kan ada orang-orangnya, gitu. Nah itu kamu bisa tanya-tanya dulu, sambil tadi ada kemungkinan nanti kemungkinan ada ditanya-tanya dan lain-lain, nggak apa-apa, gitu. Nah nanti setelah kamu apply yang ada di situ, kamu rekap tuh, mungkin kamu bawa buku notes kecil gitu ya. Kamu tadi naruh di mana aja, jangan sampai lupa, kayak begitu. Dan setelah kamu ngabisin waktu untuk keliling di job fair tersebut, kamu juga tetap apply-apply yang ada di online, begitu. Jadi jangan lupa di hari itu tuh job itu muncul tidak hanya di job fair tersebut, di online juga ada, gitu. Nah, terus tinggal di apply, begitu. Terus yang selanjutnya adalah tinggal pantau event-event sejenis yang akan dilakukan, begitu. Karena itu nanti kan akan urut ya biasanya, dan yang di Smashco itu kan sebenarnya cukup rutin ya, gitu. Smashco itu cukup rutin, begitu. Nah, mungkin nanti kamu bisa buka di websitenya di Snacker dan lain-lain terkait dengan job fair yang akan dilakukan. Atau nanti tunggu aja di grup, nanti aku share jadwal job fair gitu. Nah, sementara itu sih. Gimana? Terus biasanya kalau misalnya di booth itu kan pasti banyak kita yang nanya kan, kita yang curious, tapi mereka cara tahu kan kalau misalnya kita yang curious kan lama-lama jadi conversation kayak ngobrol sama teman ya jadinya ya. Tapi pasti HR pasti nyelipin pertanyaan yang dia sebenarnya pengen tahu aku gimana. Itu biasanya pertanyaannya tuh kayak gimana sih? Pertanyaan tuh kayak selipan pertanyaan itu tuh seperti apa sih, atau interviewnya tuh kayak gimana pas di sana tuh Oke, dari jadi HR-nya? ya interview pada saat di put itu tergantung ini ya, rame enggaknya ya gitu. Karena sering kali tuh kamu, ya balik lagi, ini satu booth nih favorit banyak orang, itu yang ngeliling itu bisa puluhan orang loh gitu. Bener-bener kayak kamu antre sesuatu kayak begitu, bener-bener yang nggak ada waktu banyak ngomong gitu. Tapi balik lagi, kalau kemungkinan nanti ada tanya jawab, mungkin nanti ya ditanya-tanya pertanyaan standar aja soal kamu, backgroundmu, terus kamu pengen kayak gimana dan lain-lain. Ini sebenarnya lebih banyak
kamu yang nanya dulu sih gitu. Kalau screening interview itu paling kamu naruh CV, terus CV-nya dibaca sambil ditanya-tanya. Kayak sekilas-sekilas aja ya, memang nggak formal pada saat kayak interview gitu loh, gitu. Tapi ada beberapa yang ngasih dokumen terus kayak kamu suruh duduk terus kayak di interview gitu ada. Tapi itu nggak banyak sih sebenarnya kayak gitu. Kebanyakan tergantung tadi sibuk nggaknya booth tersebut gitu loh, gitu. Nanti kamu datang aja dulu deh, gitu. Berapa hari sih Smasku? 2 hari atau 3 hari ya biasanya ya? 2 hari ya? Kalau yang hari ini upcoming ini 10 sama 11 sih. 11 ya, berarti 2 hari kan? Kayak gitu. Nah, 2 hari ini balik lagi. Kamu, saranku kalau kamu free, kan deket aja di daerah situ kan, gitu, di Gatsu itu kan ya. Jadi kamu tinggal datang 2 kali. Coba aja, gitu. Bahkan nih aku kasih tau ya. Di hari pertama kamu datang, nggak usah ngapa-ngapain nggak apa-apa. Jadi datang nih, udah lihat-lihat ke semua stand aja. Nggak naruh lamaran. Lihat-lihat semua. Itu nggak apa-apa, begitu. Lihat, yang kedua adalah kalau bingung, lihat job seeker lain yang dilakuin apa. Observasi. Ingat ya, kalau kita nggak tahu apa-apa kan biasanya kita riset. Ya kan, riset tuh baca buku, nonton konten, apa ini sama. Job fair kamu nggak tahu mau ngapain. Misal kamu datang sama teman, observasi aja. Orang-orang yang ada di sana tuh pada ngapain sih? Oh, datang, oh ngumpulin begini. Oke, nggak apa-apa. Kamu jalan-jalan, jalan-jalan ke sana, ke sana, gitu-gitu. Kadang job fair itu kadang ada seminarnya, gitu. Ada sesi seminar-seminarnya di mana suatu perusahaan itu akan berbagi eh, terkait dengan profil perusahaan tersebut, terus soal rekrutmen secara umum, soal personal development kandidat. Ikut aja kalau ada seminar-seminar, dengerin aja, gitu. Balik lagi, stylenya banyak, orangnya juga banyak, sehingga kamu harus benar-benar bisa memanage waktu biar nggak ngabisin waktu di satu titik, tapi kamu juga bisa tahu secara keseluruhan. Hari pertama selesai, langsung lanjut ke hari kedua, kayak begitu. Itu sih secara umum gitu dulu ya, Pak ya.